Cerita Alaming Lelembut. Kisah misteri Lea di Pulau Bali dan kisah calon arang. Salah satu makhluk mitologi yang terkenal di daerah Bali adalah Lea. Lea digambarkan berwujud yang sangat menyeramkan, dengan mata yang sangat besar, bergigi taring dengan perawaan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Itulah gambaran Lea di Pulau Bali. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Lea merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal, persembahan. Biasanya Lea suka mencari organ-organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan sebagai persembahan. Lea biasanya juga mengincar organ-organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat. Maka dari itu sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman, di sekitar pekuburan. Tidak hanya mayat, Lea juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Biasanya yang menjadi tumbal adalah wanita yang sedang mengandung atau hamil. Karena wanita yang hamil akan diisap darah bayinya yang ada di kandungannya. Dan itu menjadikan persyaratan ilmu Lea sebagai persembahan, sekaligus darah bayi sebagai tumbal. Dan jika di siang hari, Lea akan berubah kembali menjadi manusia biasa, seperti kita apa adanya. Dan ketika jelang malam hari, baru akan berubah kembali menjadi Lea yang sangat menyeramkan, dengan taring yang panjang, mata yang besar, rambut yang terurai, dan tinggi besar perawakannya. Masyarakat Bali sebagai salah satu cara untuk menjalankan segala ritual ini, karena Lea sangat erat hubungannya dengan kisah misteri di Pulau Bali. Menurut kepercayaan orang-orang di Bali, Lea juga memiliki 3 perwujudan. Lea bisa berubah menjadi hewan seperti kera, babi, dan wujud hewan-hewan lainnya. Penampakannya lainnya menurut mitos yang beredar juga bisa berwujud bola api yang bisa terbang. Itu juga disebut Lea, dipercaya oleh masyarakat di Bali. Ada cerita surga kecil di Pulau Bali yang bernama air terjun Banyumolo. Itu muasal Lea dan calon arang. Kisah Lea juga dikaitkan dengan legenda calon arang. Seorang wanita sakti, seorang wanita pemuja Dewi Durga
istri dari Bedara Guru dari Kayangan, yang hidup di masa Raja Airlangga dari Kerajaan Daha Kediri. Disebut-sebut Calon Arang adalah seorang penyihir yang sangat sakti mandraguna dan punya anak yang cantik jelita bernama Ratna Manggali. Tetapi semua orang tidak ada yang berani mendekahinya karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi Lea. Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga karena terkena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya yang tidak ada yang berani melamar, tidak ada yang berani mendekati karena takut dengan Calon Arang, seorang penyihir yang sakti mandraguna yang bisa berubah menjadi Lea. Calon Arang sangat marah besar. Lalu dirinya pun menyebar petaka di kawasan Kerajaan Kediri waktu itu. Pada malam hari dirinya menyebarkan muridnya yang bisa berubah menjadi Lea. Ia memerintahkan para Lea ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta kepada seorang empu yang sakti bernama Empu Bahula untuk memberanikan diri menikah dengan putri Calon Arang yang cantik jelita, Ratna Manggali. Singkat cerita, dengan pernikahan ini diharapkan Calon Arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tapi hal ini tidak akan terjadi. Malah Calon Arang menemukan dan mengambil buku sihir. Mengetahui bukunya dicuri, Calon Arang marah besar dan menyebarkan petaka. Kemudian Calon Arang menantang Empu Barada, guru dari Empu Bahula, untuk bertarung karena berani mencuri buku saktinya, ilmu yang dia pelajari, sehingga menjadi seorang penyihir yang sakti mandaguna yang bisa berubah diri menjadi Lea. Akhirnya pertempuran berlangsung dilakukan oleh Calon Arang dengan Empu Barada. Berlangsung dengan sengit berhari-hari. Jadilah petaka, angin ribut dan sebagainya karena pertempuran antara penyihir sakti Calon Arang dengan Empu Barada yang juga sakti mantra. Keduanya mengerahkan semua kemampuan ilmunya. Dan akhir dari pertarungan itu, Calon Arang akhirnya dikalahkan. Dia lari meninggalkan Empu Baradah dan menuju tempat Dewi Durga. Dirinya memuja Dewi Durga. Dia menangis di situ karena kekalahan bertarung dengan Empu Baradah. Dan akhirnya dia tewas. Tetapi Calon Arang masih memegang ilmu-ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu itu berubah menjadi Lea yang dimiliki oleh penyihir-penyihir hebat. Itu dipercaya masih ada hingga sekarang di kawasan Pulau Bali. Konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi Lea untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi
Leak sebenarnya dirahasiakan keberadaannya. Leak dan ilmu-ilmu pengeleaan hingga saat ini masih dipercaya dan ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Praktik leak sebagai ilmu sekaligus hantu konon hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Memang sudah menjadi rahasia umum di Bali. Banyak dukun yang belajar ilmu pangiwo lebih dulu sebelum belajar ilmu pengenet. Tapi sayangnya dukun-dukun yang ditemui tidak mengakui hal ini. Dia merahasiakan ilmu. Pasalnya selain karena aturan-aturan tertulis untuk tetap merahasiakan ilmu leak tadi, mereka juga takut akan dicoba keampuhannya oleh para lelaku dunia pengleaan tadi. Ada beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Suwung, Gianyar, Nusa Penida atau Pangli disebut sebagai tempat yang mempunyai kekuatan leak yang masih cukup ampuh. Tetapi sejauh ini tidak didapatkan keterangan tentang komunitas leak. Tampaknya memang ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini dan merahasiakan keberadaannya. Orang Bali dataran, daratan misalnya, menganggap leak yang berasal dari Nusa Penida atau pulau di sebelah Bali. Terjadi pula pertempuran antara leak. Bisa jadi juga karena yang satu ingin mencelakakan dan yang lain bertindak sebagai balian yang membela kliennya. Beberapa pertempuran antar leak juga bisa disaksikan oleh manusia. Pertempuran leak ini diduga sering terjadi di tengah gelapnya malam dan tak jarang momen mati lampu digunakan sebagai orang yang penasaran dan ingin menguji nyali datang ke tempat yang dipercaya sebagai tempat pertandingan pertarungan leak. Misalnya seperti di pemakaman, kuburan yang tempatnya gelap dan sepi. Ada kisah seorang yang bernama Made Artadi mengaku pernah melihat dua bola api berwarna merah dan kuning terbang dan saling berbenturan di udara yang terjadi di pantai Padang Galak, Sanur. Itu sekitar tahun 87. Leak itu berwujud dua bola api yang berkejaran di atas pohon dan dapat disaksikan secara kasat mata oleh orang-orang yang melihat. Ada juga salah satu kisah pertempuran yang acap disebut oleh para penggosip leak adalah pertempuran legendaris antara seorang ratu leak dari Sanur dan peleak sakti dari Kramas Gianyar. Perang leak yang sangat terkenal terjadi sekitar tahun 88 yang sangat gempar dan itu dimenangkan leak dari Kramas. Walaupun tidak ada tempat dan tidak sempat melihatnya, masyarakat banyak yang mengungkapkan sejak kekalahan itu, kesaktian leak di Sanur yang pernah disegani mulai melemah dan mulai menghilang. Leak sekarang jadi kesenian masyarakat tentang kisah pertarungan calon arang dengan Empu Barana. Dan kemudian diangkat dalam seni tari yang dinamakan tari barong. Tari barong pun disinyalir memiliki banyak versi. Salah satu versi yang sederhana dan ringkas adalah tari barong Rangda yang dipentaskan secara rutin untuk pentas para wisatawan yang datang ke Pulau Bali, utamanya di lokasi Garuda Wisnu. Tarian ini merupakan pengantar bagi masyarakat awam untuk memahami konsep Rua Pidenda yang merupakan bagian dari prinsip kehidupan masyarakat Bali.
Tariannya selalu dimulai dengan dua monyet lucu yang menggoda Barong. Kemudian Rangda yang jahat muncul dan mencoba menggunakan ilmu hitam pada para penari pria. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Namun, Barong juga diyakini melibatkan sihir pelindung pada pemeran laki-laki sehingga menjadi kebal. Tarian ini berakhir dengan pertarungan terakhir antara Barong dan Rangda. Barong memenangkan pertempuran dan kejahatan dikalahkan. Tarian ini biasanya ditampilkan beberapa kali. Dan ini menjadi gambaran kehidupan masyarakat di Bali. Sejarah tari Barong asal Bali juga dipercaya merupakan perkembangan dari tari Reog Ponorogo yang selanjutnya saat di Pulau Bali, Reog Ponorogo berubah bentuk sesuai dengan cerita masyarakat di sekitarnya. Hal membuktikan tari Barong sama dengan Reog adalah kesamaan bentuknya, di mana Barong tersebut tampil tanpa menggunakan mahkota merah. Dan ada juga petitelasan calon arang yang terdapat di Desa Sukorejo, Kecamatan Kurah, Kabupaten Kediri. Dan objek ini memiliki nuansa yang menarik untuk diketahui. Area situs ini dikelilingi oleh pohon rindang, bersebelahan dengan lahan sawah. Area situs yang seluas sekitar 250 meter persegi dicapai melalui jalan tanah berumput di antara hamparan ladang. Di area petilasan calon arang terdapat 2 buah batu andesit dasar, diduga merupakan umpan petilasan alias bila. Sebenarnya kekuatan situs ini berada pada cerita legenda calon arang Bali dan sosoknya yang sakti dengan mistisnya serta lokasinya yang sejuk. Dan ketika kita mendengar, mengingat tentang legenda calon arang di Bali, kita sangat mengingat tentang cerita Lea di Pulau Bali. Inilah cerita alami leluhur.